Under the patronage of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the University of Bahrain held its 25th graduation ceremony in the presence of the Minister of Education and Chairman of the University's Board of Trustees. Yeah, go ahead, please. Many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives? Tim Eropa ramai-ramai wacanakan boikot Piala Dunia 2026. Sorotan dunia justru tertuju ke FIFA Series 2026 di Indonesia. Malaysia tawarkan diri tuan rumah Piala Dunia, sebut Bukit Jalil lebih layak daripada Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Jelang bergulirnya Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, atmosfer sepak bola global justru diwarnai oleh isu tak biasa. Sejumlah tim dan pengamat sepak bola Eropa ramai membicarakan kemungkinan boikot terhadap ajang 4 tahunan tersebut. Namun di tengah pusaran geopolitik dan ketegangan diplomatik lintas benua, sorotan publik internasional perlahan bergeser ke Asia Tenggara, tepatnya ke Indonesia yang akan menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Wacana boikot ini muncul bukan semata-mata dari urusan teknis sepak bola, melainkan dipicu oleh dinamika politik global yang melibatkan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Ketegangan tersebut berdampak luas, termasuk pada ranah olahraga yang selama ini dikenal sebagai jembatan persahabatan antar bangsa. Sejumlah politisi, pengamat hingga kelompok supporter di Eropa menyuarakan kekhawatiran bahwa Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi arena kepentingan politik tertentu. Alih-alih sekadar perayaan sepak bola dunia, di berbagai media Eropa, isu ini mengemuka sebagai perdebatan publik. Beberapa tokoh politik bahkan menyebut opsi boikot sebagai langkah terakhir jika situasi geopolitik memburuk. Meski belum ada keputusan resmi dari Federasi Sepak Bola Eropa maupun UEFA, suara-suara kritis terus bermunculan. Menciptakan ketidakpastian menjelang turnamen yang seharusnya menjadi panggung kebersamaan global. Namun di saat wacana boikot menggema di benua biru, Indonesia justru menjadi magnet baru bagi perhatian dunia sepak bola. FIFA Series 2026 yang akan digelar di tanah air dipandang sebagai OAC di tengah kegelisahan global. Turnamen ini bukan sekadar laga uji coba internasional, melainkan ajang pertemuan lintas budaya, supporter, dan tim nasional dari berbagai penjuru dunia. Sejumlah tim Eropa yang dipastikan tampil di Piala Dunia 2026 dikabarkan menunjukkan minat besar untuk ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia. Baik sebagai peserta maupun sekadar tim yang mengirimkan delegasi pengamat, bagi mereka. Indonesia dinilai menawarkan atmosfer sepak bola yang hangat, penuh semangat, dan relatif bebas dari tensi politik yang membayangi turnamen di belahan dunia lain. Pelatih dan ofisial dari beberapa negara Eropa menyebut bahwa pengalaman bermain di Asia khususnya di Indonesia memberikan nilai tambah tersendiri. Bukan hanya soal adaptasi cuaca dan kondisi lapangan, tetapi juga tentang merasakan langsung bagaimana sepak bola hidup di tengah masyarakat. Stadion-stadion megah di Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Makassar disebut-sebut sebagai simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di mata dunia. Antusiasme supporter Indonesia menjadi salah satu daya tarik utama. Di berbagai kesempatan internasional, fans Garuda dikenal dengan koreografi megah, nyanyian tanpa henti, dan keramahan terhadap pendukung tim tamu. Banyak media asing menyoroti bagaimana supporter Indonesia kerap menyambut fans lawan seperti saudara, mengajak mereka mencicipi kuliner lokal, hingga memperkenalkan budaya Nusantara di sekitar stadion. Dalam konteks FIFA Series 2026, fenomena ini diprediksi akan kembali terulang bahkan dalam skala yang lebih besar. Ribuan supporter dari Eropa, Amerika, Asia, dan Timur Tengah dikabarkan telah merencanakan perjalanan ke Indonesia. Bukan hanya untuk menonton pertandingan, tetapi juga untuk merasakan suasana sepak bola khas Asia Tenggara yang penuh warna.
Salah satu pengamat sepak bola asal Jerman menyebut Indonesia sebagai rumah kedua bagi sepak bola dunia saat ini. Menurutnya, di tengah dunia yang terbelah oleh isu politik, Indonesia justru tampil sebagai ruang netral. Tempat tim dan supporter dari berbagai latar belakang bisa berkumpul, bersorak, dan merayakan permainan yang sama. Pihak penyelenggara FIFA Series 2026 di Indonesia juga tak tinggal diam. Persiapan dilakukan secara masif mulai dari pembenahan infrastruktur stadion, peningkatan layanan keamanan, hingga penguatan sektor pariwisata olahraga. Pemerintah daerah di kota-kota tuan rumah berlomba-lomba menampilkan wajah terbaik mereka menyiapkan festival budaya, bazar kuliner, dan ruang publik yang ramah bagi wisatawan asing. Di Jakarta misalnya, kawasan sekitar stadion utama direncanakan menjadi pusat perayaan sepak bola internasional. Layar raksasa, panggung musik, dan pameran budaya akan digelar untuk menyambut kedatangan tim dan supporter dari berbagai negara. Konsep ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekadar menonton pertandingan, melainkan sebuah perayaan persahabatan global. Sementara itu, di Eropa, perdebatan soal boikot Piala Dunia 2026 masih terus bergulir. Sebagian kalangan menilai bahwa olahraga seharusnya dipisahkan dari politik. Sementara yang lain berpendapat bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi bahkan dalam ajang sebesar Piala Dunia. Di tengah tarik-menarik opini tersebut, banyak fans Eropa justru memilih jalur lain. Mereka merencanakan perjalanan ke Indonesia untuk menyaksikan FIFA Series 2026. Bagi mereka, turnamen ini dianggap sebagai kesempatan untuk tetap merayakan sepak bola tanpa harus terlibat langsung dalam polemik politik global. Media olahraga internasional mulai menyebut Indonesia sebagai panggung alternatif sepak bola dunia di tahun 2026. Istilah ini mencerminkan bagaimana perhatian publik tak lagi terpusat sepenuhnya pada Piala Dunia di Amerika Utara, melainkan terbagi ke Asia Tenggara yang menawarkan narasi berbeda tentang persahabatan, budaya, dan semangat sepak bola yang murni. Pelatih timnas Indonesia yang kini menjadi sorotan dunia menyambut fenomena ini dengan optimisme. Ia menegaskan bahwa kehadiran tim Eropa dan internasional di FIFA Series 2026 akan menjadi pengalaman berharga bagi skuad Garuda. Selain meningkatkan kualitas permainan, ajang ini juga menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah turnamen kelas dunia.